Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiayuni dengan NPM 2117051097 dari kelas C dan dari prodi S1 Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yang diberikan oleh Bapak Febriansa sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi komputer. Tugas yang kedua ini berjudul konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program secara umum program berisi 3 hal, yaitu 1. Input, perintah atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna saat menggunakan komputer. Yang kedua itu proses, pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu output, hasil akhir yang diharapkan dari jalannya program. Selanjutnya itu ada eksekusi program. Eksekusi program adalah serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Jadi setiap instruksi ini menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, di sini ada contoh dari eksekusi program. Maka di sini saya akan menjelaskan dari contoh tersebut. Yang pertama di sini ada PC atau program counter. Program counter ini merupakan prosesor yang di dalamnya itu terdapat alamat instruksi yang sedang dipersekusi. Kemudian di sini ada akumulator atau AC. Secara sederhananya itu akumulator ini merupakan register penyimpanan sementara operan dan hasil operasi dari ALU. Kemudian di sini juga ada IR atau IR ini adalah instruction register. Jadi fungsinya itu sebagai tempat menampung instruksi yang akan dieksekusi. Jadi penjelasan dari program ini yang pertama itu control unit mengambil data 1940 di main memory dengan alamat 300, kemudian ditaruh ke CPU register dengan isi kontainer berisikan alamat instruksi 300. Itu step ke-1. Kemudian selanjutnya di step kedua, ini control unit mengambil data 003 di main memory dengan alamat 490. Kemudian ditaruh di akumulator dengan PC counter berisikan instruksi 300. Kemudian selanjutnya di step ketiga itu sama seperti sebelumnya, dia mengambil data 5941 di main memory dengan alamat 301. Kemudian di replace di CPU register dengan PC counter berisikan 301. Kemudian dilanjutkan dengan step keempat. Di dalam akumulator data 0003 di main memory dijumlahkan atau ditambah dengan data 0002 di memori yang beralamatkan 941. Sehingga data di akumulator ini itu menjadi 005. Karena di sini 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Yang di data akumulator itu menjadi 0005. Selanjutnya di step kelima. Di step kelima ini control unit mengambil data 2941 di main memory dengan alamat 302. Nah, dan selanjutnya di step ke-6 ini data 005 ini data 005 di akumulator oleh control unit akan dikirimkan ke memori ke alamat 2941 ini.
kemudian dan merefresh datanya menjadi 005 semulanya kan datanya di alamat ini 0005 dengan alamat 941 dengan 0002 nih. Nah, kemudian di step 6 ini di replace menjadi 0005. Mungkin itu penjelasan dari contoh eksekusi program pada gambar ini. Jadi dari step by step itu langkahnya hampir sama. Di step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, dan step 6. Selanjutnya di sini ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi ini sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Terus di set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Macam-macam simbolik instruksi yaitu ADD atau jumlahkan, sub atau subtract atau dikurangkan, MyPay atau MUL, multiply atau kalikan, div atau divide yaitu bagi, load yaitu load data dari register atau memori, store itu simpan data ke register atau memori, move itu pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, SHR itu shift kanan data, SHL itu shift kiri data, dan lain-lain. Terdapat kumpulan unit set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya, yaitu pengolahan data atau data processing, meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Yang selanjutnya tuh ada perpindahan data atau data movement, berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul, input atau output. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Selanjutnya penyimpanan data atau data storage, berisi instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Kemudian ada kontrol aliran program atau program flow control, berisi instruksi pengkontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk mengontrol status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf terutama kepada Bapak Febriansah. Baiklah, video saya kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.